Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah pada malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada saat ini kita semuanya diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita. Di bulan ini ada dua ibadah yang sangat istimewa, yaitu puasa Ramadan dan qiyamul Ramadan. Jamaah muslimin rahimahullah, di sela-sela qiyamul Ramadan pada malam ini, sebelum kita jalankan sholat witir, mari kita sedikit mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Terutama pada kesempatan ini akan saya kaitkan dengan pentingnya akidah. Jamaah muslimin rahimahullah, yang diseru untuk menjalankan ibadah puasa pun adalah orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak diseru. Yang puasa berarti yang beriman. Yang tidak puasa berarti tidak beriman. Logikanya begitu ya. Sedangkan kafir itu boleh apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, kafir itu boleh apa tidak? Kafir itu kalau bagi kita tidak boleh, kita akan masuk neraka kalau kafir. Tapi bagi Allah kafir itu boleh. Bahkan seluruh manusia kafir pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jamaah kaum muslimin, coba baca surat Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Banyak yang hafal Al-Kahfi. Hari Jumat, malam Jumat pasti baca, insya Allah. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah berfirman kepada Rasulnya, wa qulil haqqu mir rabbikum. Wahai Muhammad, katakan al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya adalah dari Rabb kalian. Syariat ini, agama ini datangnya adalah dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Coba, ayat ini Allah memberikan kebebasan. Maka barang siapa yang beriman silahkan beriman. Waman syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Kafir. Allah membolehkan kafir. Tapi ayat lanjutannya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguh aku sediakan untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang kafir, itu neraka yang gejolaknya akan mengepung mereka. Coba kalau orang-orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, apa bisa menghindar dari umumnya neraka? Tidak akan bisa. Jamaah muslimin rahimahullah, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bagi orang-orang yang beriman
itu tentu akan menggunakan al-haqqu mir rabbikum. Orang-orang yang beriman akan menjadikan kendali hidupnya itu adalah kebenaran, wahyu, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang kafir? Tidak. Namanya kafir. Maka bagi orang yang beriman, jamaah muslimin, dia tidak akan mungkin berbuat kemungkaran, tidak akan mungkin berbuat kemaksiatan. Tapi orang-orang yang beriman akan senantiasa akan menggunakan al-haqqu min rabbikum sebagai pedoman hidup. Dia akan taat kepada Allah. Tapi bagi orang kafir, namanya nggak beriman, yang mudah melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan. Maka ini jamaah kaum muslimin, pentingnya apa? Iman. Pentingnya akidah. Maka jamaah kaum muslimin, kalau menurut Al-Quran, metodologi pendidikan itu yang pertama dikuatkan adalah imannya. Maka jamaah kaum muslimin, mari kita sedikit introspeksi, ya. Kita muhasabah. Kenapa anak kita yang SMA itu kok sudah banyak yang enggak sholat? Kenapa banyak yang tidak baca Al-Quran? Coba di masjid-masjid dimanapun TPQ itu ada, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ketika SD, bapak ibu menyuruh anaknya, nak ngaji, waktunya ngaji, waktunya ke masjid, sholat, mereka tertib, mereka rajin. Tapi kemudian bagaimana jamaah muslimin, ini fakta yang membuktikan bahwa ketika anak-anak itu selesai belajar baca, hanya bisa membaca saja, orang tuanya sudah mengatakan anakku wis pinter maca Quran. Terus tamat SD melanjutkan ke SMP, itu sudah banyak yang tidak ngaji, yang banyak meninggalkan sholatnya sekalian. Ini survei jamaah muslimin membuktikan. Survei saya itu di anak-anak SMA, dari 1.300 anak, itu yang sholatnya 5 waktu tidak sampai 25%. Dari 1.300 anak yang sholatnya 5 waktu tidak sampai 25%. Ini fakta. Kenapa tidak 5 waktu? Ada yang 4. Yang tidak sholat adalahnya subuh. Yang paling berat katanya subuh. Ada yang 3. Yang berat adalah subuh dan asar. Ada yang sholatnya hanya 2, maghrib dan isya, karena di rumah sudah bersama orang tua. Ada yang 11 gak sholat karena memang orang tuanya juga tidak menganjurkan sholat. Ini semuanya ada persenannya, ada persentasenya. Jamaah kaum muslimin, kenapa terjadi demikian? Karena tidak dikuatkan imannya dulu. Coba kalau imannya dikuatkan, ibadah pasti terus, menjalankan syariat pasti terus, kalau imannya dikuatkan dulu. Tapi kalau moro-moro tidak sholat, moro-moro tidak ngaji, tapi tidak dikuatkan imannya, jamaah kaum muslimin, anak itu mestinya mulai kecil sudah disematkan asma Allah di dalam dadanya, sematkan asma Allah di dalam hatinya. Dikit-dikit ucapan alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah dan sebagainya. Dan kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa kita sekarang ini ada di dunia itu lantaran qudrah dan iradah Allah. Maka kemudian wajib, karena kita ini diciptakan oleh Allah, maka kemudian kita wajib ibadah kepada Allah. Kalau imannya ditanamkan dulu, insya Allah ibadahnya terus, ngaji, baca Al-Quran terus. Tapi coba anak-anak kalau SMA sudah banyak yang tidak ke masjid. Itu fakta. Saya mengisi kajian-kajian di Surabaya, di Gresik, di Sidoarjo, sama. Kalau Ahad pagi saya kajian di Masjid Al-Muslimun, itu besar masjidnya.
di rumput barat. Satu softnya 50 ada. Subur itu 4 soft. Kemudian ketika saya menghadap kepada mereka mengisi kajian, saya lihat ini tidak ada anak-anak seumur SMA, yang ada bapak-bapak semuanya. Demikian juga ibu-ibunya, juga ibu-ibu semuanya. Ini fakta jamaah muslimin. Maka mestinya metodologi pendidikan itu yang pertama dikuatkan adalah akidahnya. Jamaah muslimin, buka surat Luqman. Ketika Luqman mendidik anaknya mulai ayat 13 sampai ayat 16, itu akidah semuanya. Itu adalah keimanan semuanya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Diajarkan kepada anak supaya tidak menyekutukan Allah. Baru kemudian ayat 14-nya Allah mewajibkan kepada kita supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu beriringan setelah perintah ibadah kepada Allah. Coba di ayat yang lain juga demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Sama kaum muslimin, berbuat baik kepada kedua orang tua itu tanpa syarat. Misalnya syaratnya orang tua harus baik, tidak. Orang tua harus beriman, tidak. Orang tua kafir pun wajib orang itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu di ayat 15-nya surat Luqman. Jadi kalau orang tua menganjurkan, mengajarkan kepada kita untuk berbuat kekufuran, maka fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Jadi kalau taat ada syarat, tapi kalau berbuat baik tidak ada syarat. Orang tua kafir pun wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Fala tuti'huma, tapi berikutnya apa? Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan baik. Jangan kau taati kalau mengajarkan kekufuran, tapi pergaulilah orang tuamu itu di dunia dengan baik. Jamaah kaum muslimin, panjenengan semuanya ini anak. Saya anak, kakek nenek kita semuanya anak. Tidak ada manusia yang bukan anak kecuali Adam dan Hawa. Jadi misalnya mengawali ceramah tadi, saya memanggil panjenengan anak-anak semuanya, tidak salah. Tapi panjenengan kaget ya, pasti kaget. Misalnya ceramah kemudian saya mengatakan anak-anak semuanya, padahal kan tidak salah ya, anak kita ini. Mana manusia yang bukan anak? Maka kesimpulannya setiap manusia punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai ayat 16 itu masih akidah. Jamaah muslimin, baru surat Luqman ayat 17 itu mulai apa? Ya bunayya aqimis shalah. Baru diajarkan ibadah. Sampai ayat 19 akhlak. Ayat 20 baru anjuran supaya membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tergelar di seluruh alam semesta ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu itu dari setelah ada. Nah, coba jamaah muslimin, ada mungkin di antara jamaah ini yang guru ya, ada yang guru. Kalau panjenengan buka Undang-Undang Sistiknas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, apa rumusan tujuan pendidikan nasional kita? Itu rumusannya begini: tujuan pendidikan nasional Republik Indonesia adalah apa? Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor satu ini, bukan berilmu. Baru kemudian yang kedua, berakhlak mulia.
ketiga sehat, yang keempat baru berilmu. Setelah berilmu itu cakap, kreatif, bertanggung jawab, mandiri, dan menjadi manusia Indonesia yang demokratis. Itu kalau ada panjenengan yang guru ataupun tidak guru, browsing saja perumusan tujuan pendidikan nasional searah dengan Al-Quran, searah dengan apa yang diajarkan oleh Luqman. Yang pertama akidah, iman, takwa, baru ilmu, keri-keri. Seperti para ulama dulu zaman kaum muslimin, ilmu itu setelah adab. Jadi adab dulu baru ilmu, tidak ilmu kemudian adab. Maka jamaah kaum muslimin rahimahullah, betapa pentingnya apa? Intinya situ ceramah saya tadi, pentingkan iman, dulukan hati, akidah. Orang itu kalau akidahnya baik, insya Allah. Dan ini bukan hanya orang Islam. Coba kriteria dari Oxford University. Ini orang Barat ya. Oxford University ini adalah perguruan tinggi yang ternama di dunia, di Amerika Serikat. Kriteria pemimpin yang baik itu nomor satu apa? Nomor satu spiritualnya baik. Loh kan? Orang Barat ya mengatakan apa? Pemimpin yang baik itu nomor satu spiritualnya baik. Kalau kita apa spiritual itu? Ya agamanya baik, keimanannya baik. Baru yang kedua adalah fisikalnya, sehat badannya. Yang ketiga intelektualnya baik, cerdas. Dalam Islam jelas sidik, amanah, tablek, fatonah. Yang keempat relasinya paling luas, sehingga kalau berkumpul pemimpin-pemimpin di dunia, dia tidak canggung, bahasa apapun bisa luas. Baru yang kelima, yang paling stabil emosinya. Ini bukan katanya Bapak Ibu, tapi ini bisa dijadikan bahan kampanye. Ya, tapi saya stressingnya adalah yang kriteria nomor satu apa? Orang yang baik itu yang spiritualnya baik. Panjenengan kalau cari menantu apa yang pertama? Agamanya baik, itu dari Rasul. Mencari teman dekat itu adalah yang imannya baik. Teman dekat itu siapa kalau kita yang pertama? Istri. Siapa yang lebih dekat dari istri? Tidak ada. Suami. Ibu ya. Maka jamaah muslimin tanamkan akidah, Bapak Ibu. Anak-anaknya jalankan agama. Masuk ngaji di SD Pro, laris SMA tidak. SMA sudah dibangunkan. Ibu sayang sama anak, maka kemudian subuh tidak dibangunkan. Lebih sayang mana kalau anaknya masuk neraka? Ya, ibu-ibu sudah cerewet tuh. Ibu-ibu sudah cerewet. Cerewetnya ibu itu emas tuh. Kalau diamnya ibu itu bencana. Coba anak pulang tidak ditanya, tidak pulang tidak ditanya, sholat tidak ditanya, tidak sholat tidak ditanya, makan tidak ditanya, tidak makan tidak ditanya. Tanya ibu, pulang sudah sholat nak? Kok tetap itu? Tanya lagi, sudah sholat? Kapan sholat? Anaknya jawab, ibu cerewet. Kalau disentak sama anak seperti itu, ibu menangis. Nah, ibu cerewet ini karena sayang sama kamu. Di balik cerewetnya ibu, itu ada kalimat yang tersimpan. Sebetulnya bahasa verbalnya ibu seperti itu, ya. Tapi kalimat tersimpannya itu, mudah-mudahan anakku sepeninggalku nanti tetap dia mandiri, dia bisa berdikari, dia kemudian selamat di dunia dan akhirat. Ada kalimat yang tersimpan seperti itu cerewetnya ibu. Tapi kalau ibu tidak cerewet bu, sudahlah, itu menjadi bencana bagi anak-anak kita. Yang baik ibu itu cerewet ya. Bangunkan subuh. Sholat subuh itu di waktu subuh. Berarti bangunnya sebelum subuh. Dilantik, dibiasakan. Jadi karakter kalau sudah biasa. Demikian jemaah muslimin
betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya iman. Semuanya akan baik, semuanya akan selesai. Menutup apa yang saya sampaikan kalimat sederhana dari Syekh Mustafa Al-Maruhi. Dia menulis dalam kitab tafsirnya sederhana, famal ummatu illa majmu'atul usri wal buyut fasolahuha bisolatiha wa fasaduha bifasadiha. Syekh Mustafa Al-Maruhi mengatakan tidaklah ada suatu umat, tidak ada suatu bangsa, tidak ada suatu masyarakat, tidak ada suatu negara kecuali lantaran ngumpulnya rumah-rumah, keluarga. Fasolatuha bisolatiha, maka baiknya suatu bangsa itu lantaran baiknya rumah-rumah, keluarga. Sebaliknya wafasaduha bifasadiha, rusaknya suatu bangsa itu lantaran rusaknya rumah-rumah, keluarga. Mayoritas zalim, Allah mengangkat pemimpin yang zalim. Baca surat Al-An'am ayat 123. Mayoritas beriman baik, muncul diangkat oleh Allah pemimpin yang baik, pemimpin yang beriman. Kalau pemimpinnya itu jahat, maka dalam ayat ini yang guru fiha, supaya membuat tipu daya di dalam negeri itu. Wama yang kuruna illa bi anfusihim, dan tidaklah mereka berbuat tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa hum yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa. Penting Bapak Ibu, agama dijalankan ya untuk anak-anak, jangan waktu masih kecil, tapi sampai terus dewasa dipegang iman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.